Oke semua, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang welder ya. Kira-kira berapa sih gajinya welder di Kanada itu? Ternyata rata-rata sejam itu 40 dolaran ya, sekitar segitu ya. Jadi range-nya itu dari mulai yang paling rendah 30 dolar dan paling tinggi 69 dolar. Jadi hampir 70 dolaran ya. Jadi kalau misalnya kita kalkulasi ya, yang paling rendah berarti 30 dolar kan, sementara ya. Kita coba dari sini dulu ya. Oke, 30 dolar. Kita lihat dulu. 30 dolar itu berapa uang Indonesia? Ternyata 374.000 per jam, teman-teman ya. Padahal kalau kita kalkulasi ya, itu di Kanada itu ya, biasanya itu dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Jadi sebetulnya itu kita nggak digaji 1 jam. Kalau di kantor saya kerja di rumah sakit ya, yang makan siang 1 jam nggak digaji. Tapi kalau kita itu kita tetap digaji 15 menit pagi untuk istirahat dan 15 menit siang untuk istirahat ya. Itu fungsinya apa? Biar orang yang ngerokok bisa ngerokok, biar orang itu nggak terlalu suntuk. Tapi setiap pekerjaan itu beda, teman-teman, apalagi kalau pekerjaan fisik seperti welder gini, saya kurang tahu tepatnya, tapi coba kita kalkulasi ya. Jadi kalau seandainya jam 8 sampai jam 4 sore itu kan berarti 8 jam ya, dikurangi 1 jam makan siang berarti 7 jam per hari. Kita kalikan dengan 30 dolar per jam dikalikan 7, itu berarti dalam satu hari Anda mendapat 210 dolar ya. Atau kalau kita masukkan di sini, dalam satu hari Anda mendapatkan 2.600.000. Oke. Sekarang kalikan lagi itu per minggu ya. Ini per hari kalikan per minggu. Kan 5 hari ya, Senin sampai Jumat ya. Itu berarti dalam seminggu Anda mendapat 1.050. Jadi 1.050. Oke, 13 juta satu minggu. Kemudian dikalikan 52 minggu. Oke. 54.600. Oke. Sekarang kalau yang paling tinggi tadi berapa? Yang paling tinggi tadi ini ya, 40-an ya, 40 dolar ya. Jadi tinggal diganti aja yang tadi. Jadi 40 dolar dikalikan 7 jam per hari, dikalikan 5 itu per minggu dapat segini, dikalikan 1 tahun 52, 72.800. Tinggi ya teman-teman ya. Jadi 72.800 kalau kita kalikan, kalkulasikan, gila, hampir 1 miliar ya, gitu ya. Ini bener ya, ini nolnya kan 6 ya, bener ya. Saya kalau bahasa Indonesia gini miliar sama, iya itu kayaknya, sorry ya. Lama nggak di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi sekarang. UMR-nya berapa kalau di sana, di Kanada? Jadi ini ya, kalau kalian gak dapat gaji tadi kan 30 ya per dolar ya. Sedangkan UMR itu ya, kalau misalnya di Quebec itu 18 berapa? 16 dolar, Ontario 17 ya, hampir 16 15 dolar di sini. Nah, dari sini kan kelihatan hampir 2 kali lipat ya gajinya dari UMR ya. Sedangkan biaya hidup di Kanada aja per orangnya tuh sekian. Tuh, per sekian. Sekarang kalau kita lihat ya, anggap aja kita balik ya. Dari kalkulator ini tadi kan tadi kita berapa tadi? 30 ya. 30 dikali 7 ya. Dikali 5. Ini seminggu ya. 1.050 ya. Padahal biaya hidupnya 2.717 itu per bulan. Jadi kalau misalnya ini dikalikan 4 itu per bulan 4.200, sedangkan kalian cuma butuh berapa? 2.700. Jadi kalau misalnya dikurangi 2.700-an gitu ya, kalian masih bisa menabung 1.500 dolar per bulan. Nih ya. Tapi jangan lupa ada ini, ada gaji apa namanya kok gaji sih? Pajak ya. Ya, jadi pajak ya per provinsi ya, Canadian tax per province ya. Kalau per province itu ini dia gitu ya. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, sebentar ya.
Kalau tadi gajinya minimum tadi ini ya, sekitar segini ya. Tapi kalau ini teksnya segini. Jadi kalau kita mulai apa namanya? Anggap aja ya, kalian kerjanya itu di Alberta. Kenapa saya bilang gitu? Karena Alberta $15, sedangkan gaji kalian tadi kita pakai contoh tadi $30 ya. Jadi kalian dapat 2 kali lipat kalau di Alberta. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi yang bisa naik turun kita nggak tahu ya. Jadi kalau di Alberta sendiri ternyata pajaknya itu cuma 5%. Nah, 5% ini government. Jadi Albertanya sendiri nggak ngenain pajak untuk provinsinya, teman-teman ya. Jadi sangat bagus sekali kalau kalian bisa tinggal di sana ya. Sedangkan British Columbia itu provinsinya kena 7%, Manitoba 7%, ya. New Brunswick itu di total 15% ya. Ya, Northern Territories juga sama dengan Alberta, cuma 5%. Jadi kalau dilihat-lihat ya, ini termasuk bagus loh ini. Quebec aja kita 15%. Ya, karena Quebecnya sendiri provinsinya ngasih pajak sekitar 10%. Ya. Nah, dari sini kalau kita kalikan 5%, ya, misalnya kena pajaknya ya. Sebentar, biasanya pajaknya itu langsung dari per tahun. Jadi kita ulangi ya. 30 dikali 7 itu kan per hari ya. Dikali 5 ya kan? Dikali 52 ya kan? Jadi 7 itu per hari ya. 5 itu per minggu, 52 1 tahun. Ada segini. Ya kan, yang paling rendah. Dikurangi 30%. Mana ada persen nggak di sini? Ini dia. Oke. Nah, berarti totalnya kalian bawa 38.220 ya. Sekarang ini diingat-ingat ya. Kita coba buka kalkulator lagi. Kenapa saya begitu? Karena saya ingin bandingkan. Kalian ingat ini, dalam 1 bulan kalian butuh biayanya sekian ya. Berarti 2717 ya, dikalikan 12 bulan ya. 32. Sedangkan tadi berapa tadi kalian dapat uang 38 ya. Jadi kalau ini cuman bayangan aja ya, 1 tahun kalian dapat berapa setelah pajak gitu ya. Cara ngitungnya gitu teman-teman, dikurangi ini berapa, 32 berapa tadi, 32604 maaf, 32604 ya. Ini setelah pajak ya. Berarti kalian bisa mengantongi 5.600 per tahun. Itu kalau gajinya 30 ya. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Saya bukan akuntan. Oke. Kalau salah hitung kalian hitung sendiri di rumah. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat berapa tadi? 30 dikalikan 7 dikalikan 5 itu seminggu kan? Dikalikan 4 itu sebulan kan? Nah, 4.200, sedangkan kalian 2.717 kan gitu kan tadi? Dikurangi 2.700, nggak bisa sih, nggak bisa, maaf, berarti saya yang cara tadi betul. Karena kenapa? Karena biasanya itu yang dihitung per tahun teman-teman. Jadi forget about this ya, ini salah ya. Yang dihitung itu per tahun dikalikan pajak, kemudian hasil bersihnya kalian kurangi biaya hidup. Itu aja gitu caranya ya. Dan dari sini aja kalau kalian perhatikan, di Kanada itu ini uang setelah salary-nya rata-rata itu masih cukup untuk bertahan hidup hampir 1,5 bulan itu ya. Sedangkan di Indonesia malah setelah salary setelah taxnya cuma 400, sedangkan biaya hidupnya 700, malah 50% minus gitu. Ini rata-rata. Sekali lagi Indonesia banyak orangnya, di sini 41 million ya, jadi nggak banyak ya. Di sini di Indonesia itu segini ya. Oke, dari salary yang paling tinggi 40, yang paling rendah 30. Oke, sekarang kita ingin tahu kenapa saya bawakan ini dari Red Seal. Dikarenakan Red Seal ini itu seperti akreditasinya. Jadi kalau kalian ingin dapat
harga yang paling tinggi 69, ini yang paling tinggi, itu kalian harus punya red seal. Nah ini salary per provinsinya, ini semua ya, ini syarat-syaratnya ya, apa welding itu apa aja, experience-nya gimana, location-nya ya. Kemudian job outlook-nya itu ternyata remain strong. Ya, ini dia. Kemudian ini rata-rata per jamnya ya. Jadi yang paling tinggi itu ternyata di Newfoundland. Ini paling tinggi. Nah, ya kan? Kemudian dari setiap kota yang paling tinggi itu adalah Eckford, ya, gitu. Nah, di sini gaji per kota ya. Ini kotanya sama provinsinya. Ini rata-rata seperti ini. Dan salah satu contohnya adalah company name. Ini yang sudah jadi red seal, makanya nilainya tinggi. Kalau kalian belum dapat jadi red seal, kalian baru keluar dari sekolah, gajinya ya paling rendah 30-an gitu. Ini tapi tergantung kantor juga sih. Kalau kalian dapat kerja di kantor apa cuma 30, oke? Jadi secara logika dari nama-nama ini, kalau kalian punya sertifikasi dari Kanada, kalian bisa apply di perusahaan-perusahaan ini sebetulnya ya. Jadi rata-rata average-nya itu adalah $40 ya. Kemudian yang paling tinggi adalah ini tadi 69. Kemudian orang yang dari red seal apakah mendapat lebih banyak uang? Iya, biasanya ya, karena punya certification. Nah, sebelum menjadi apply di red seal itu apa yang harus dilakukan? Anda harus belajar dulu. Belajarnya di mana? Nah, ini yang fungsinya Nusa Connection di sini. Buat yang belum tahu, kita berdiri 11 Juli 2025 kemarin ya teman-teman ya. Itu juga karena YouTube video saya walaupun tidak terlalu viral ya, kita nggak sampai 1000 orang sampai sekarang, itu viewer yang ngontak kita itu biasanya ingin ke Kanada, makanya lihat video kita. Jadi setelah itu saya berinisiatif untuk membuka bisnis ini karena kan saya tidak bisa membantu apa-apa kalau tidak legal di sini. Kemudian dari situ saya 2025 kemarin saya sengaja bikin konsultasi gratis karena saya ingin tahu apa sih yang dibutuhkan orang Indonesia untuk bisa ke Kanada. Dari situ saya melihat ternyata 95% ya lebih gitu ya. Sebetulnya semangatnya tinggi, Masya Allah luar biasa, saya kagum sekali, tapi lack of skill. Jadi skillnya itu tidak ada. Jadi skillnya lokal pertama, ya mungkin di Indonesia bisa dapat kerja, tapi kalau ke Kanada maaf ya harus disamakan teman-teman. Saya bukan aku takutin, tapi saya ngomong apa adanya sebagai diaspora yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Kanada. Jadi kalau kalian ingin ke Kanada kerja yang bagus, walaupun sebagai welder di Indonesia diremehkan, tapi kalau di Kanada dibayar tinggi. Kalian lihat sendiri berapa ini ya. Jadi cara yang pertama adalah kalian harus sekolah dulu. Nah, gimana sekolahnya? Mahal enggak? Ya jelas mahal teman-teman. Pertama kalian harus sekolah, kalau sekolah seperti ini kalian harus berada di Kanada. Karena nggak mungkin online, harus praktek kan. Apa ada yang online? Kita coba lihat dulu, oke? Jadi saya bekerja sama itu dengan banyak institusi di Kanada, dan sekarang saya punya akses di sini karena saya bekerja sama dengan ILEC. ILEC itu ini. ILEC itu ini teman-teman. Ya. Jadi ILEC ini punya program untuk adult yang di atas 18 tahun, anak-anak muda 15 sampai 18 tahun, dan ini yang online di sini mulai dari 7 tahun untuk anak kecil. Buat Anda yang ingin ke Kanada atau mungkin Anda ingin sekedar anak Anda itu belajar, nggak usah ke luar negeri lah. Stay di Indonesia, tapi anak Anda dileskan di sini. Les kursus bahasa Inggris online. Itu teman-teman online-nya tuh seluruh dunia. Nah, kalau selama ini kan orang Indonesia kan kelas lokal ya. Kelas lokal ya paling banter kalau
bayar lebih mahal, gurunya aja yang native, tapi teman-teman sekelasnya lokal semua dong. Nah, kalau ikut kelas-kelasnya Nusa Connection seperti ini, partner kita itu kelasnya internasional. Jadi anak-anak Anda dari mulai muda itu sudah terbiasa bergaul dengan anak dari berbagai negara. Ada dari Cina, Jepang, Afrika, Amerika, dan sebagainya. Ya, tapi kalau untuk bahasa Inggris ya, itu mungkin kalau Amerika enggak ya. Maksud saya yang bahasa Perancis, ada kelas juga bahasa Perancis. Tapi kan bahasa Inggris, ya negara-negara Rusia, Jerman, gitu-gitu, Itali, kan mereka perlu bahasa Inggris ya. Jadi bayangkan kalau kalian sendiri punya temen internasional, temen baru sekelas, asik kan? Punya koneksi dari seluruh negara. Daripada kalian eh, kursus lokal, pertama levelnya lokal, gurunya mungkin yang natif, teman-temannya lokal semua. Kemudian kalian harus ujian lagi untuk masuk ke Kanada. Kalau di sini, di sekolah sini sudah otomatis dari programnya sendiri itu sudah otomatis mereka punya program IELTS ya, dan mereka yang menarik sekali ini yang saya mau bahas. Makanya saya bahas tadi di sini untuk welder karena kalian bisa ambil sekolah di sini pakai University Pathway. Apa itu University Pathway? Ini dia teman-teman. Jadi enter university or college without IELTS or TOEFL. Jadi selama ini kan orang Indonesia kan bingung ya. Wah, aku harus ujian IELTS, ujian TOEFL, kelasnya mahal, ujiannya mahal. Tapi kalau kalian sudah masuk sini, otomatis kalian tidak keluar uang ekstra untuk ujian lagi. Sudah masuk sini. Kemudian kalau lulus dari sini, kalian tinggal milih sekolahnya di mana. Misalnya kita coba ya, kita coba sekolahnya uh, ini welder ya. Tadi saya bikin presentasi untuk plumber. Oke, kita lihat sekarang. Kita bagaimana kalau kita itu welding. Oke. Dan kalian perhatikan saya punya akses ke negara mana aja tadi. Ini dari Amerika, Kanada, Eropa, kemana aja. Kita lihat, Eropa itu negaranya ini. Ya, UK, Chechnya, France, Germany, Hungary, Italy, Malta, Polandia, Spain, Switzerland. Itu ya. Sedangkan di Kanada itu banyak. Nah, sekarang kalau kita coba sertifikat aja lah. Nggak usah tinggi-tinggi lah, welding ya. Nah, sudah ada macam-macam kan. Jadi welding aja ada teknik, technician, teknologi, ada co-op. Ini yang saya cari. Kenapa co-op itu magang, teman-teman? Kalau kalian di sini ingin menekan budget atau ingin ada income, ambil sekolah yang ada co-opnya. Jadi ini yang ada co-opnya itu bukannya technician lagi tapi lebih tinggi. Ada engineering. Ya, ada yang malah bagus ini, robotik ini. Sekarang lagi in kan bikin robot. Jadi kalian belajar bikin robot, ngelas robot gitu. Kelasnya udah beda harganya. Nah, di sini dari ini agricultural equipment technician ya. Nih ya. Di sini ini untuk nge-repair ya, merubah ini ya. Ini juga ya. Ini technician semua. Ya. Tapi yang saya mau carikan tadi, ini sudah masuk welding engineering technician robotik ya. Nah, lihat ini segini banyaknya. Tapi kalau misalnya welding biasa gimana? Welding biasa coba kita lihat ya. Ini ya. Kalau welding biasa itu ini dia. Kita cari yang ada hijaunya ini ya. Hijaunya ini post graduation work permit eligibility. Artinya, kalau kalian ambil di sini Algonquin College ini, setelah itu kalian lulus, kalian berhak mengajukan work permit, bisa kerja legal di Kanada. Nggak pulang ke Indonesia, kerja dulu. Kalau misalnya stay di Kanada gimana setelah itu? Ya nggak apa-apa. Kalian bisa apply sebagai permanent resident. Bagi yang belum tahu, ini ya. Jadi postgraduate work permit itu bisa valid selama ini ya, sampai selama duration of your study program, tergantung ya. Jadi tergantung studinya berapa lama dan
expiry date of your passport, whichever comes first ya. Jadi tergantung DLI-nya juga teman-teman. Ya, DLI itu maaf, saya sudah tulis ini. DLI itu apa? DLI itu ini, ya. Di sini kalian bisa tahu, misalnya ya, saya tadi bikin ILEC kan ya. ILEC itu DLI nggak lihat di bawahnya nih. Dia tulis nomornya. Berarti kalian kalau sekolah di sini mereka berhak menerima international student. Kalau nggak ada DLA-nya itu nggak boleh menerima international student. Jadi hati-hati, banyak penipuan ya. Orang-orang itu menawarkan sekolah di Kanada, di Australia dan sebagainya. Kalau di Kanada itu ada kodenya ini, nomor-nomornya ini. Kalau kalian diterima di sekolah ternyata bukan DLI, walaupun sudah diterima, nggak bisa masuk Kanada, ditolak. Hilang uang kalian. Makanya berkali-kali saya bilang, kalau kalian ditawarin orang sekolah itu, kalian lihat apakah orang itu anggota ISEF. ISEF itu apa? ISEF itu perkumpulan International Education Agent. Ya, saya tunjukkan aja ya. Saya itu sebagai founder Nusa Connection, ini nomor saya kalau ingin tahu ya. Nomornya 2714. Ya. Ini sebentar. Jadi saya cuma tunjukkan ini berarti saya sudah mendapat training internasional, level internasional, dan ini dari setiap negara ada ya. Saya sendiri berada di sini. Kalau kalian perhatikan, kenapa kok namanya Nusa Connection Founder, kenapa kok bukan nama asli saya? Gini teman-teman, buat yang sudah lama tahu, saya sebetulnya kena sakit long covid sudah 1 tahun lebih. Long covid itu lama, jadi lama sembuhnya ya. Jadi saya gampang capek, brain fog, ini takikardia ya, dan sebagainya ya. Kalau lagi drop ya drop, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sama dokter disuruh cuti sakit sejak 1 tahun yang lalu. Nah, karena saya cuti sakit, itulah saya bikin video-video tentang Kanada ya, untuk berbagi. Setelah itu saya apply bikin bisnis. Setelah saya bikin bisnis, saya sadar bahwa orang Indonesia itu butuh, harus sekolah lagi di sini. Sedangkan saya berusaha berpartner dengan sekolah-sekolah di Kanada itu, universitas, college itu ditolakin terus karena saya bukan agent. Mereka syaratnya satu, kamu harus ISEF agent. Karena banyak sekali agent-agent palsu. Maka saya pun ujian dan lulus tanggal 17 November. Kok lama ya? Iya, saya sakit teman-teman. Saya sakit bikin bisnis, dan bisnis di Kanada itu jelimet teman-teman, nggak semudah di Indonesia buka bisnis depan rumah bisa. Di sini peraturannya ketat. Jadi saya itu 2025 itu bikin fondasi yang kuat banget. Saya cuman gratisin semua karena saya merasa saya belum siap untuk nerima apapun dari orang. Sempat sih saya mau bikin bootcamp, tapi setelah itu saya drop, bolak-balik saya batalin juga ya. Jadi itulah teman-teman, makanya namanya Nusa Connection Founder, bukan nama saya. Karena kalau ketahuan pakai nama saya, kemudian ini semuanya online, orang Google nama saya, terus ketahuan loh, katanya sakit, kok dapat ijazah gini bisa. Padahal mereka nggak tahu kan, saya ambil ujian ini belajarnya drop, ujian dropnya nggak cuma sehari, bisa berminggu-minggu. Nah, orang nggak tahu. Tapi kalau namanya orang kita nggak tahu kan, ada yang iri atau apa ya di kantor ya. Terus kemudian ada yang itu ngelaporin ke bos, ini katanya sakit tapi ternyata kok ini apa, kok bisa dapat ijazah gini. Nah, saya kan jadi trouble nanti. Makanya saya pakai nama Nusa Connection Founder. Itu alasan saya. Tapi mereka sendiri, ISEF memberi saya ijazah asli dengan nama saya. Nggak saya tunjukin saya di sini ya. Kalau kalian kontak saya bisa tanya. Saya nggak tunjukin sini, nanti sama aja video saya dilihat orang kantor, dipikir saya pura-pura gitu, ya kan? Ya, itu juga sebabnya selama ini video-video saya nggak pasang wajah. Ya karena saya nanti dipikir ini ternyata ya bisa juga bikin video, ya kan? Berarti nggak sakit dong lah.
repot itu ya, makanya saya hati-hati. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Jadi hati-hati kalau ada orang nawarin sekolah, itu hati-hati. Pertama dilihat orang ini orang ISEF enggak. Kedua, ya, kedua sekolahnya itu DLI enggak kalau di Kanada. Kalau DLI mereka pasti pasang teman-teman. Pasti pasang ada namanya di sini, nomornya di sini. Karena mereka seperti saya di Nusa Connection kalau kalian perhatikan ya di website saya tulis. Kenapa? Itu transparansi. Transparansi teman-teman. Di Kanada itu orang transparansi semua. Kenapa? Karena kita nggak mau bohongin orang ini saya dapat icon ISEF certified nomor saya ya 02714. Kalau kalian perhatikan tadi saya ini tadi, nah 2714 kan, nih saya dikasih ini ya. Kemudian kalau kalian ke bawah ini dia saya tulis ini verify ISEF certification. Saya berani. Ini alamatnya di sini. Jadi kalau kalian klik di sini, masuk ke sini, ke tempat tadi. Ya kan? Ke sini. Jadi kalian bisa lihat lagi. Saya berani karena saya legal dan saya terdaftar. Dan ini nggak main-main, ini internasional ujiannya. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya. Banyak scammer online ya. Bisnis saya juga saya nggak mungkin lah bisa jadi ISF ini kalau bisnis saya itu abal-abal. Jadi bisnis saya sudah legal 11 Juli 2025 kemarin. Ya, isinya apa? Tugasnya apa? Tugasnya melatih orang Indonesia secara online agar siap ke Kanada. Nah, untuk memberi training online itu sendiri saya dalam keadaan sakit. Sebetulnya ide saya banyak. Banyak sekali teman-teman. Bahkan dari skill saya bisa ajarkan. Tapi karena saya nggak mau drop terus, karena kalau ngajarin orang itu kan mikir ya, kuat ya, itu bisa drop saya nggak mau, jadi saya tunda dulu. Akhirnya saya dikasih ilham sama Allah ya, yaitu saya rasa itu barokahnya dari Al-Baqarah, coba partnership. Maka setelah saya dapat ISF ini, saya partnership pertama kali kalau kalian perhatikan ini di sini di McGill. Saya partnership sama mereka, kemudian dengan Vanier College, kemudian ILSC, dan kemudian ILEC. Kemudian ini adalah partner lainnya. Kita berpartner dengan banyak tempat teman-teman. Ellison ini yang untuk pendidikan ya. Ini yang pertama kali itu ada Ellison dan ini Duolingo ya. Kita sempat buka kelas. Kemudian afiliasi lainnya dengan International Open Academy, British Council IELTS ya. Kemudian lainnya itu ada tambahan itu Udemy itu pendidikan. Corel Draw itu dikarenakan kalian ada yang orang yang suka gambar pakai Corel Draw ya. Saya dulu pernah bikin itu waktu masih awal-awal buka gitu. Nah, Wondershare ini, Filmora ini untuk yang YouTuber juga ya. Saya sih nggak pakai sih. Saya pakai video ini, saya pakai ini. Anyway, intinya kita kerjasama banyak sekali sehingga kalau kalian ingin ke Kanada travel itu tinggal pilih di sini ya. Kalau kalian klik salah satu misalnya Etihad ya, kalau kalian klik di sini itu mereka biasanya menawarkan diskon khusus member saya gitu. Tapi kalau misalnya kalian ini kalian beli sendiri ya, beli tiket pesawat sendiri ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin saya bantu, saya carikan, jadi bukan kalian cuma tinggal terima jadi gitu. Saya kerjasama sama Expedia, sama Traveloka, sama Travelogroup. Saya bisa carikan sendiri, nggak masalah. Ya, ini hotel pun saya juga ada Hyatt, Hilton, nanti saya tambah pelan-pelan. Ya, jadi ini partner saya. Jadi kesimpulannya hati-hati kalau mau sekolah di Kanada terutama ya, karena saya sudah di Kanada, saya nggak tahu negara lain gimana, tapi yang jelas banyak scammer di Kanada. Bisa Anda lihat di video-video saya tuh tentang scammer, bagaimana cara mengetahui itu scammer atau tidak, dan beberapa kasus ini orang-orang yang ikut Nusa Connection itu
gara-garanya dulunya kena scammer gitu, kena scam gitu. Ini adalah partner saya yang kedua, ilsc.com, dan dia juga punya University Pathway. Ya, kalau kalian tahu University Pathway itu apa sih? Saya kan tadi bilang University Pathway itu tidak perlu IELTS atau TOEFL, ya, dan langsung masuk sekolah. Tapi ada yang lebih dari itu sebetulnya ya. Ini. Jadi kenapa mereka tuh bisa menggaransi kalian bisa diterima di sekolah itu? Karena mereka juga punya kuota di sekolah-sekolah itu. Kuota apa maksudnya? Ini dia ya. Saya akan tunjukkan bahwa di Kanada itu um, ada kuota untuk menerima international study. Ini dari pemerintah Kanada tanggal 25 November 2025 kemarin. Kita cuma menerima new student itu 155.000. Jadi ini yang apply study permit, teman-teman. Kalau di bawah 6 bulan, kalian nggak butuh study permit untuk sekolah di Kanada. Kalau sekolahnya cuma 1 minggu, 1 bulan, 5 bulan, tidak perlu study permit, kalian cukup butuh visitor visa. Tapi kalau di atas 6 bulan wajib pakai study permit. Dan kemudian nomor ini adalah mereka yang termasuk mereka yang mengulangi renewal gitu. Nah, setiap provinsi itu juga punya izin sendiri-sendiri. Jadi study permitnya tuh level Kanada ya, federal ya. Setiap provinsi juga berhak bilang, saya ini ya, jadi totalnya 180.000 kan. Saya bisanya nerima berapa orang. Yang paling banyak itu Ontario. Ya. Makanya ILEC sama ILSC ini itu dari Ontario kan, dari Toronto. Nah, sekarang ini gini, jadi kalian gini ya, saya tunjukin ya, ini mereka punya Kanada Pathway dan Australia Pathway. Kita di Kanada ya, karena saya spesialis Kanada. Jadi kalian bisa ambil antara 4 sampai 24 minggu. Berarti sampai 1 bulan sampai 6 bulan. Oke. Kemudian setelah itu kalian bisa apply di college atau university. Nah, di sini kalau kalian apply-nya itu sampai 1 sampai 4 tahun, itu ada izin untuk bekerja 24 jam per minggu maksimal. Tapi kalau liburan kalian bisa kerja full time. Kemudian setelah lulus kalian bisa apply work permit. Itu depending ya length of study ya. Misalnya kalian studinya enggak tahu berapa lama, itu bisa dapat PGWP 8 bulan sampai 3 tahun. Gitu. Nah, kalau sudah dapat ini, kalian bisa apply permanent resident. Loh, kok bisa? Bisa, teman-teman. Karena ini dia, teman-teman. Saya buka lagi ya. Ini dia. Saya buka lagi canada.ca. Nih. Oke, kalian tuh. Saya jelaskan pelan-pelan biar kalian tahu. Oke, jadi kalau sudah di sini itu lebih baik apply permanent resident karena banyak untungnya. Nah, salah satunya adalah express entry. Express entry itu ada 3 macam. Canadian Experience Class itu artinya kalian sudah ada pengalaman di Kanada, sekolah di Kanada, kerja di Kanada. Kemudian Federal Skilled Worker Programs itu bisa sama ini Skilled Trade Program itu bisa apply di luar negeri. Nah, welder sama plumber itu masuk di Skilled Trade. Jadi sebetulnya kalian bisa apply dari Indonesia, tapi rugi. Kenapa? Pertama, level kalian masih lokal. Walaupun kalian apply, mungkin nggak diterima karena kalian tetap harus ujian persamaan lagi di sini. Kedua, kalian akan bersaing dengan seluruh dunia karena kalian berada di Indonesia, tidak berada di sini. Ketiga, ini dalam segi finansial, kalaupun kalian tetap kerja di Indonesia, gajinya lokal. Tapi kalau kalian sudah lulus dari sekolah-sekolah ini, kemudian kalian dapat PGWP atau kerja yang di sini, gaji kalian sudah Canadian dollar. Jadi secara logika rugi kalau kalian apply dari Indonesia itu. Coba kalian masuk ke Kanada, sehingga kalian mendapatkan nilai skor, karena Express Entry ini memakai skor ya teman-teman ya.
Kemudian kalian akan mendapatkan Canadian Experience Class. Dari sini kalau kalian lihat skornya, kita perhatikan sendiri. Skornya itu, jadi walaupun kalian sudah umur ya misalnya, kan banyak yang tanya ya, kalau saya umur 50 tahun bisa nggak? Kalau Anda masih bisa belajar lagi jadi tukang ledeng, tukang las, why not, bisa kok. Oke, kalau matanya masih bagus ya tukang las kan ya, matanya terlalu bahaya ya. Mungkin dicoba aja. Ada orang yang sudah bisa kok, saya bisa kok, masih nggak masalah. Karena kalau permanent resident di atas 45 tahun, kalian nggak punya skor. Nah, untuk menambah skor ini, sebagai gantinya kalian harus bermain di sini, education. Kenapa? Karena kalian belajar di sini ya. Lulusan mana di Indonesia misalnya, saya sudah S1 di Indonesia. Nih, bachelor degree ya misalnya. Anda sudah dapat 112. Kemudian Anda belajar di sini, di IELTS misalnya, atau di ILSC. Belajar bahasa Inggris, nilainya itu, hasilnya itu semakin bagus semakin tinggi, nambah. Kemudian saya berkali-kali bilang belajar juga bahasa Perancis, karena di sini juga, karena itu ya, di sini juga kalian bisa belajar bahasa Perancis ini. Bahasa Perancis online atau di kelasnya ya, ini kolak ya. Jadi IELTS namanya Hello Online English atau Allo Online French. Kalau IELTS itu dia itu punya program namanya ini KISS, English Full Time, dan KISS Friends. KISS-nya itu artinya bukan ciuman ya, tapi keep it simple smart kalau mereka sebut itu. Oke. Jadi kalian ambil dua-dua. Kalau kalian lihat ke Kanada, ambil bahasa Perancis. Kalau sudah jago bahasa Inggris, gak rugi kok ngambil Perancis. Tapi ambil di sini karena ada tujuannya. Ini DLI teman-teman. Seperti saya bilang tadi, ini DLI. Jadi kalau kalian sudah ambil di sini, nama kalian sudah masuk sistem di Kanada. Gitu. Kalau kalian, oh enggak, saya tetap lokal aja, ya sudah. Berarti nama kalian tetap lokal. Enggak masuk ke sini. Penting loh, Kanada itu semuanya online. Jadi kalau nama kalian sudah masuk daftar di sini, otomatis gampang masuk untuk ini apa namanya? eh untuk apa, masuk ke Kanada, studi di Kanada. Itu tadi bedanya, mereka tidak menerima PGWP ya, karena mereka sekolah bahasa ya teman-teman ya. PGWP-nya itu justru di sini tadi. Nah sekarang kita coba ya, terusin ya. Dari course detail ini kalian lihat, ini nggak ada co-op ya, jadi kalian nggak bisa magang. Belajarnya di kampus, kemudian PGWP eligibility yes. Nggak ada scholarship karena nggak dikasih tahu. Tapi kalian boleh work during study, karena studi kalian tuh 1 tahun gitu. Nah, syaratnya untuk PGWP itu adalah minimal 800 jam. Atau kalau kalian perhatikan di sini ya, ini Humber, ini salah satunya. PGWP itu salah satunya adalah, sebentar saya bukan di sini, saya ada syarat-syaratnya tadi. Ini minimum 8 bulan, bukan rapat susah, maaf, 8 bulan ya, atau 900 jam. Kalau kita lihat lagi di sini PGWP, bukan yang di sini tadi, mana? Ini PGWP, syaratnya itu apa? Syaratnya itu adalah minimal 900 jam, bukan 800 jam, saya keliru. Itu setara dengan 8 bulan minimal. Ya, 900 itu di Quebec ya. Kalau di tempat lain mungkin enggak. Dan harus di DLI. Makanya nggak bisa kalian sekolah lain kalau nggak DLI, nggak bisa. Dan harus full time status di Kanada. Ya. Kemudian kalian kalau sudah lulus harus segera apply dalam waktu 180 hari. Itu contohnya, oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba cari apakah ada yang pakai co-op. Dari sini kita coba. Ternyata nggak ada semua. Ya nggak ada semua. Kan biasanya ada yes-nya di sini. Ya tuh co-opnya nggak ada. Tapi bisa berdasar iya karena kalian studinya 1 tahun. Di situ teman-teman enaknya. Jadi nggak masalah nggak ada co-op. Yang penting itu kalian bisa studi sambil kerja kan ini.
gitu ya. Atau kalian sendiri cari cari apa co-op sendiri bisa gitu. Nah ini ada scholarshipnya. Nah ya kan, dari sini lihat requirementnya. Nah ternyata dia pakai IELTS ya sertifikatnya, karena IELTS sudah kerjasama dengan Uniapply now. Jadi ini sudah miliknya IELTS. Jadi kalau kalian tahu ternyata 3,2 sama 3,4. Oh ini dia. Apa maksudnya sih? Nah ini dia. IELTS itu punya University Pathway tadi ini semua ya. Yang kerjasama dengan IELTS ya. Di Kanada segini banyaknya. Nah kemudian apa nilainya tadi programnya itu gimana? Kalau misalnya ini ya, ini programnya kita levelnya ya. eh ad- saya nemu kemarin, hmm, di mana ya, nilainya itu 3,2 itu, oh ini mungkin ini dia, ini dia 3,2 itu berarti di sini high advance, dan 3,4 itu ini proficiency. Jadi di sini ya, dia antara 3,2 sampai 3,4 ya. Otomatis kalian harus harus sadar ini dari sini. Oh, berarti IELTS ini menggantikan TOEFL, dari sini kelihatan. Jadi kalau kalian nggak pakai IELTS harus ujian IELTS atau TOEFL kan? Tapi dengan IELTS nggak perlu lagi. Ini loh, ini contohnya. Dan kalian cuma butuh paspor, sertifikat high school, SMA, ya. Ini bagusnya welder. Jadi kalian nggak harus S1, S2, nggak usah. Tapi banyak kok orang-orang yang ya ini gak bayarnya cukup tinggi lah, lumayan lah daripada di Indonesia S1 S2 bayarnya segitu aja. Nggak apa-apa, why not gitu. Di Kanada itu nggak ada ini, nggak ada malu gengsi, nggak ada. Yang penting kalian bisa kerja aja gitu aja. Jadi otomatis kalian harus belajar lagi ya. Misalnya ini di sini ya, di Niagara College ya, itu 18.000 per tahun ya. Jadi kalau kita lihat di klik di sini, nah ini welding tekniknya, ini 1 tahun ya, ada di kampus Welland. Ini PGWB eligible. Kemudian ada pathways-nya di sini, tuition-nya, international applicant tuition-nya berapa, ini segini. Jadi harus siap 20.000. Sekarang banyak orang yang mundur, ini 20.000 ya, belum biayanya untuk Nusa Connection ya. Itu kan juga kita level internasional, kita kan tidak sembarangan refer ke mereka, harus kita periksa semua surat-suratnya. Itu kan service dari kita juga, dan kita harus bertanggung jawab dengan pemerintah Kanada, jadi nggak sembarangan kita kan. Banyak yang kok mahal ya, tuh iya levelnya internasional. Dan sekarang logikanya gini aja, di Indonesia aja level lokal kayak gitu, kalau mau kuliah sekarang bayarnya mahal kan. Nah kenapa kalau ke luar negeri lebih murah atau harganya sama dengan lokal? Ya nggak masuk akal, nggak masuk akal teman-teman. Jadi makanya kalau ada orang yang nawar-nawar gitu saya mundur. Lebih baik saya tidak urusan dengan orang itu. Berarti orang percuma gitu, mau apa, meyakinkan orang itu bahwa kita levelnya internasional, percuma. Orangnya nggak apa ya, cara berpikirnya beda, ngerti? Kalau dia nggak mampu ya ya sudah, nggak usah maksa gitu. Ya udah, kamu ikut aja kelas online. Kalian yang nggak mampu ya, ambil aja kelas online kayak gini. Setelah itu dapat dapat apa, dapat ijazah, kalian bisa kerja remote, atau mungkin di Indonesia kerja lain yang lebih bagus, atau kerja di negara-negara tetangga lah, nggak usah ke Kanada kalau terlalu mahal ya. Nggak masalah, saya juga nggak masalah. Tapi saya sarankan semua yang ikut Indonesia Connection ambil sertifikasi. Rugi kalian. Rugi kalau kalian ke kelas lokal. Sekarang sudah ada kesempatan dapat kelas internasional dari Kanada lewat Nusa Connection. Ya karena kalau kalian daftar sendiri misalnya, itu mereka tuh punya program, makanya ada ISF tadi yang saya cerita tadi. Kenapa? ISF itu dipercaya sama sekolah-sekolah itu. Jadi otomatis kalau saya bawa orang, walaupun kalian nggak ikut IELTS ya, misalnya ya, aku nggak ikut IELTS, aku mau langsung masuk ke sini, nggak apa-apa, lewat saya. Dengan begitu saya mewakili Anda, itu langsung bisa masuk. Masuknya dicemplung lebih cepat daripada kalian lewat jalur luar. Ibaratnya tuh gini, kalian lewat
dari pintu depan itu banyak kompetisi, ya kan? Tapi kalau misalnya ada pintu khusus dari samping, ya nggak semua orang masuk. Ternyata agen-agen masuk di situ membawa orangnya sendiri-sendiri, langsung diprioritaskan. Itu bedanya. Kenapa? Karena agen kita tugas kita ngecek kalian dokumen-dokumennya, memastikan kalian ini bisa kalian ini sudah siap apakah sudah siap ke Kanada belajar ini, itu agen lebih dipercaya teman-teman. Karena banyak orang yang aku bisa belajar, ya sudah, saya sudah ngajari cara-cara kerja di Kanada di video-video saya, tapi saya nggak pernah bilang ini dijamin dapat kerja. Nggak boleh, saya nggak berani karena belum tentu dapat kerja. Tapi kalau kalian lewat agent yang resmi loh ya, bukan scammer loh ya, hati-hati. Yang resmi itu kalian seperti diprioritaskan gitu teman-teman. Makanya saya berdiri di Kanada ini, saya hati-hati. Saya laporan semua itu laporan ke pemerintah Kanada, tidak sembarangan. Jadi saya diawasi juga gitu. Jadi nggak sembarangan. Makanya saya nggak maksa. Kalau kalian nggak mampu ya sudah, nggak apa-apa. Saya kasih jalan luar. Saya kasihan aja. Daripada kalian bingung di Indonesia nggak naik-naik jabatan atau kena PHK, ambil aja program-program gini. Kemudian kalian dapat ilmu baru, sertifikasinya sudah internasional lagi, walaupun nggak ke Kanada. Kan lulusan Kanada dicari di mana-mana. Kemudian kalian cari kerja remote atau kerja di Indonesia, perusahaan asing kan banyak di sana. Lulusan Kanada nih, lain level kalian sudah internasional. Tapi kalau kalian cuma mengandalkan ijazah lokal, oh ya banyak. Misalnya aku lulusan ITB, banyak orang ITB. Tapi kalau aku lulusan ITB tapi aku pernah sekolah di Kanada, pernah sekolah di Amerika, pernah sekolah, beda teman levelnya gitu. Jadi buat kalian tidak pernah keluar negeri, tidak ada uang, saya tidak maksa, tapi saya sarankan coba minimal ambil yang kelas-kelas bahasa dulu. Terus kalau misalnya ini mahal, aku nggak mampu, ya kan saya bilang tadi, saya kerjasama dengan mana aja. Dengan ini kan, nih kalian bisa ngambil British Council IELTS ya, atau lewat Duolingo. Duolingo ini gratis, kalian belajar sendiri. Bedanya sekarang kalau untuk kelasnya Nusa Kenasia saya tutup dikarenakan mereka bilang harus bayar. Saya harus mengawasi dengan pasti orang-orang ini serius nggak. Kebanyakan orang yang masuk itu malas itu akhirnya, nggak gratisan aja. Ya nggak bisa teman-teman, saya akan bayar lisensi juga kan. Jadi mau nggak mau terpaksa saya tutup. Kalau nggak serius nggak apa-apa, belajar sendiri nggak apa-apa, tapi maaf saya nggak bisa refer kalian, nggak bisa bantu kalian. Jadi terpaksa saya tutup sekarang. Alison juga. Jadi kalau kalian mau, misalnya nggak bisa kelas-kelas internasional kayak gini, kelas online kayak gini bisa. Cuma 2026 seperti saya bilang, 2026 saya sudah mulai beroperasi. 2025 semua gratis. 2026 sudah mulai beroperasi, jadi mohon maaf saya tidak bisa kasih gratisan lagi gitu. Itu pun jadi saya tutupnya juga barusan kemarin, awal-awal akhir Februari, akhir Februari atau awal-awal Maret, tanggal 1 Maret. Kenapa? Karena saya nggak tega. Saya lihat orang ini masih kepingin belajar, ya udah, mungkin dia mau belajar ambil sertifikasi. Nggak ada yang minta sertifikasi, padahal saya udah bilang sertifikasi lewat kita. Malah ada yang sertifikasi sendiri. Ya sudah, nggak apa-apa, dia ngambil, tapi saya nggak bisa refer kemana-mana. Itu silakan ambil sendiri. Tujuan saya apa sih? Masih jembatan buat kalian, jembatan ke Kanada. Kalau kalian ikut kelas-kelas kita ini, walaupun online ini, walaupun belajar sendiri, atau kelas-kelas ini, nama kalian itu sudah masuk di Nusa Connection. Kita perusahaan resmi. Jadi nama kalian sudah menjadi klien saya itu masuk di Kanada. Itu. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau, ya sudah, saya lepas tangan. Saya tidak mau pusing lagi ngurusin orang-orang kayak gitu. Sudah. Ada juga yang sudah kalian sudah saya belain sampai dia lepas dari scammer ya, hampir kena scam, kena scam ke negara lain. Berarti kan orangnya memang nggak pantas untuk saya bantu dong. Karena kalau giginya kalau sudah pernah merasakan hampir kena scam, ya bersyukur nggak kena scam lagi lah. Udah gitu
saya ajarin ini, coba ambil bahasa, kamu bahasa Inggrismu tuh belum belum lancar gitu, buat apa saya sekolah lagi? Loh sudah, berarti sudah, ya sudah, saya nggak terusin nolong lagi. Saya dulu gitu, saya masih apa ya, masih baru buka juga ya, jadi saya tuh masih meraba-raba bisa nggak saya ngelatih orang Indonesia. Tapi ternyata ada mentality yang ya itulah, nggak mau usaha keras itu, dan merasa bantu aku dong, bantu lo, saya itu siapa kamu gitu loh, saya nggak kenal kamu itu siapa, ketemu muka aja nggak, ketemu sendiri aja langsung nggak pernah. So logikanya tuh di mana kalau mengharapkan bantuan saya, ya kan? Sedangkan saya dimanfaatin aja. Ada yang nipu saya, katanya bisa bahasa Inggris. Sudah saya dapetin employer di Kanada, ternyata dia bahasa Inggris gagal 3 kali. Saya malu sekali teman-teman. Akhirnya saya mulai tegas. Gak bisa kalau gini caranya, 2026 kalian harus bayar. Karena kita di sini levelnya internasional naik teman-teman. Ini bukan charity, bukan bukan apa bantuan sosial, bukan. Ini bisnis asli, saya membayar pajak di Kanada, laporan di Kanada. Mohon pengertiannya. Kalau kalian merasa bukan level kita, ya sudah mundur aja gitu aja. Saya nggak maksa. Tapi kalau saya sarankan, daripada kalian di Indonesia tuh stuck di sana, nggak bisa ini, nggak bisa itu, upgrade skill kalian, ikut kelas-kelas kita. Nggak ke Kanada nggak apa-apa kok, ambil kelas-kelas ini misalnya. Kalian ada assessment di sini ya, itu bisa assessment dari sini, kelihatan levelnya berapa sih bahasa Inggrisnya. Dari situ ada aja, oke, aku belum bisa sekolah di IELTS sekarang, aku ngumpulin uang dulu, nggak apa-apa, ujian dulu, kemudian kalian tahu berapa gitu. Kadang-kadang pengalaman yang kemarin tahun 2005 kemarin ya, lucu juga sih, tapi pengalaman bagus sih. Saya sempat bikin bootcamp, nggak jadi kan, karena kan saya sakit, tapi dari situ saya sempat gini, nggak tega. Pertama saya kasih harga internasional, orang-orang mintanya gratisan. Udah gitu saya bilang boleh gratis asal bawa orang miskin. Semua minta gratisan. Dan kemudian yang lucu lagi, eh, saya saya kagetnya ada orang yang saya pikir orangnya tidak mampu, ternyata punya mobil. Saya sampai waduh, kok bisa ya, Bu Yao ya, Bu Yao ngerti saya ini sampai sakit-sakit belain kalian gitu loh, Bu Yao pengertian gitu loh, jangan pakai nipu-nipu gitu loh. Akhirnya saya mending apa ya, saya mending kalau misalnya ketemu orang kayak gitu, mending tak kembalikan aja uangnya, daripada deal sama orang-orang yang hal begini aja nipu-nipu. Apalagi kalau besok-besok saya refer ke kantor untuk kerja di Kanada, saya nggak bisa teman-teman tuh. Anyway, intinya ini tadi kalian belajar apakah di IELTS atau di IELTS. Bedanya apa? IELTS ini jamnya lebih bagus, karena di sini ya, kalau misalnya kalian ikut jam waktu Indonesia bagian barat, kalian bisa kerja malam, kerjanya pagi, ambil sekolah malam, atau ambil sekolah pagi ini ya. Nah, kalau IELTS sih itu jamnya gimana? Kalau jamnya itu sebentar. Jamnya itu agak ini teman-teman. Beda. Beda jamnya. Sebentar ya, sampel schedule ini mungkin. Ini dia ya. Jadi ini yang di kelas di sini ya. Tapi yang saya bilang itu yang online teman-teman ya. Saya carikan ya. Online ini. Nah, online ini bedanya ini. Jadi ini di view our schedule itu kalian lokasinya online, tapi kalian belajarnya dari negara mana? Dari Asia, Southeast Asia. Ini teman-teman. Nah, dari Bangkok itu berarti jam 7.30. Nah, ini kan kalian berarti kelas pagi. Ya, di sini susahnya. Makanya saya sarankan buat kalian yang kerjanya pagi, kan nggak bisa di kelas IELTS. Ambil yang IELTS, yang ini tadi kelasnya ya. Kelasnya tadi sudah bagus ini. Nah, ambil yang malam gitu. Apa ada lagi sekolah lain yang iya sih, kita kerjasama banyak teman-teman, termasuk sama Vanier. Vanier itu Everyday English ini
jam 7 malam di sini teman-teman. Jadi harus jam 7 pagi di sana atau jam 8 ya, saya kurang tahu. Sekarang kan spring ya. Jadi beda. Lagi-lagi waktunya. Jadi untuk saat ini kalau kalian jadwal kerjanya atau sekolahnya pagi di Indonesia, ambil ILEC aja karena jadwalnya bisa ambil jadwalnya malam gitu. Tapi sebaliknya kalau kalian misalnya kerjanya shift malam, kalian bisa ada pilihan di ILEC atau di ILSC atau di Vanier College tadi. Tuh. Oke. Jadi intinya intinya kesimpulannya kalau kalian ingin ambil welder ya biayanya memang mahal tapi dapatnya banyak teman-teman. Banyak sekali. Jadi kalau kita tadi kalkulasi tadi sampai berapa ini kan sampai ini yang paling murah ya 32.000 ya tadi ya. Itu setelah pajak loh teman-teman, jangan salah. Setelah pajak itu. Ini besar loh teman-teman. Setelah pajak gitu. Nah, kalau kalian belajar tadi itu berapa? Misalnya ini ya, belajarnya di sini ya, 18.000 untuk 1 tahun belajar. Setelah 1 tahun, kalian dapat kerjaan, gajinya ini kalau dibagi 12, ya 1 tahun ya, 32.000 ya. Dan gak usah dibagi lagi. Berarti keluar apa namanya kembali dong, ya kan? Modal kalian. Berapa tadi modal kalian tadi? Sekitar 18 dolar, 18.000 kan? Sedangkan kalian gajinya berapa tadi? 32. Dua kali lipat. Jadi dalam 6 bulan sudah ini ROI, Return of Investment-nya kalian sudah kembali dalam 6 bulan. Ya. Makanya saya heran aja orang-orang itu sampai nawar-nawar. Kok mahal ya sama nusakan? Nggak mikir apa? Gajimu itu loh berapa nanti? Dan dalam berapa sekian bulan aja sudah dapat banyak. Makanya sekarang saya nggak maksa. Saya cuma ngasih tawaran sekali, 2 kali, 3 kali orang nggak mau ya sudah saya mundur. Insya Allah saya dapat orang yang pengertian kok. Lebih baik mendapat klien yang pengertian daripada orang yang cuma nawar, mintanya dapat banyak, tapi dia nggak mau usaha, nggak menghargai saya, ya kan? Tambah stres kan? Dapat klien kayak gitu. Saya pernah ini ngikutin Louisa Zhou itu dia bilang dia pernah baca buku Happy Money. Happy Money itu adalah uang itu rezeki kamu itu membuat kamu happy. Nah kalau kita dapat rezeki klien yang nuntutnya banyak tapi dia tidak mau menghargai kita, tidak menghargai sacrifice kita, usaha kita, dan mintanya murah, itu nggak happy money lagi teman-teman, itu stress money lagi, ya kan? Ya rugi, rugi. Apa ya, uang itu bisa dicari, tapi kesehatan mental kalau kita stres ngadepin orang kayak gitu itu lebih mahal daripada uang teman-teman, karena akhirnya ke badan. Kalau kita stres terus itu akhirnya kita sakit. Saya baca buku When Your Body Says No dari Dr. Gabor Mate. Kenapa? Karena saya heran kok saya kena long covid ya. Ternyata karena selama ini memang saya banyak stres kerjaan ya, itu di kantor, kemudian ngurus keluarga, kemudian waktu itu ibu saya di sini 13 bulan, jadi pikiran saya terpecah-pecah dan saya tidurnya cuma 4 jam sehari. Ya, waktu itu sempat kayak gitu. Kan karena itu saya sekarang santai sekarang. Kalau orangnya nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Daripada nanti saya stres lagi nggak sembuh-sembuh. Jadi saya santai gitu. Oke. Intinya kalian kalau mau dapat mancing ikan kecil ya mancingnya yang kecil, tapi kalau mau ikannya besar apalagi ikan paus, alatnya harus besar dan harus sacrifice dong, harus keluar uang dulu untuk beli kapal yang besar, keluar investasi yang besar dulu untuk dapat hasil yang lebih besar, gitu aja itu. Oke, dari segitu cukup. Saya nggak usah ngomong panjang lagi, intinya itu tadi. Kalau kalian mau dapat kerjaan yang bagus kayak gini, harus siap untuk keluar investasi yang besar juga, tapi akhirnya kalau kembalinya cepat. Dan kembalinya bukan cuma setelah 6 bulan kalian dapat gaji,
Setelah itu terus, berarti uang yang kalian keluarkan untuk biaya sekolah dan usaha koneksi itu nothing itu compare sama hasil yang kalian dapatkan. Ini bisa forever kan, bahkan mungkin gaji kalian naik terus kan, kalau sudah bertambah tahun kan bertambah naik gajinya gitu loh. Mungkin saya heran aja kalau orang-orang nawar itu, saya heran aja, nggak menghargai sama sekali. Dipikir kita level lokal di bargain nanti loh. Saya cuman heran aja, ya udah kalau nggak mau ya sudah, nggak maksa gitu, silakan. Jadi kalau misalnya kalian percaya diri kemudian cari kerja sendiri ya silakan, kalau rezekinya kalian dapat. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih cepat, karena saya koneksinya di sini ya, saya sudah punya bisnis di sini dan orang Kanada itu B2B ya, business to business. Mereka kalau sudah ada koneksi orang dalam itu cepat, bukan bukan pakai bribe lain ya. Di Indonesia kan pakai sogok, di sini nggak pakai sogok menyogok, tapi kita saling respect. Oh itu kamu bisnis, ayo partneran, sama-sama untung. Saya dapat klien, kamu dapat klien, kliennya juga untung, dia belajar dapat sertifikasi internasional, akhirnya dia kerjanya bagus, sama-sama untung. Ini yang saya suka di Kanada, prinsipnya itu sama dengan Islam, nggak ada yang mau dirugikan dan tidak merugikan. Jadi kalau yang dolim itu kan satu aja menang, lainnya kalah. Misalnya kalian bayar mahal-mahal sekolah ternyata nggak dapat kerja, ya rugi dong, ya kan? Kalau menurut saya rugi. Kalau gini kan jelas ada kerjaannya, prospeknya tinggi, bayarannya tinggi, kalian keluar uang tinggi, ya kan? Ini gajinya ini cuman yang gaji ini aja loh teman-teman. Nah kalau misalnya sampai sampai yang ini 69, coba bayangin aja, kita kalkulasi lagi ya, berapa ya tadi, 69 kalau anggap aja $70, ya kan? $70 dikali 7, sebentar enggak enak ini, ya kan, dikali 7 dalam sehari, dikalikan berapa tadi, 5 dalam seminggu segini, gila nggak? Banyak loh teman-teman, dikalikan lagi 52 minggu, tuh sudah, ini yang paling tinggi. Coba kita ulangi lagi, $70 kan, dalam sehari kan 7 jam, ya kan? Dalam sehari kalian dapat segini. Kemudian dalam seminggu kan 5 hari kan, 5 hari ya, segini kan, sorry aku salah, maaf. Jadi $70 dikali 7 dikali berapa seminggu, sudah segini. Ini seminggu dikalikan 52 minggu, 1 tahun, banyak loh teman-teman. Dan kalau kalian kerja di Alberta cuma dikurangi 5%, dikurangi 5%, nih kalian cuma dapat uang segini, sudah banyak ini, ya kan? Ini setelah pajak ini. Makanya banyak orang yang milih ke Alberta. Kalau saya suka di Quebec dari dulu karena anak-anak saya lahir di sini, dan setiap provinsi punya kelebihan dan ya sendiri-sendiri ya. Quebec ini enaknya itu kita bahasa Prancis sudah lancar, jadi kita sudah merasa at home dan anak-anak juga nggak mau pindah. Kemudian saya merasa di Quebec ini walaupun kita bayar pajak tinggi juga, tapi pemerintahnya care banget gitu. Jadi kalau kalian mau cari profesi lain silakan, dari sini kelihatan mana yang bagus itu ya. Jadi yang 5% itu ya, ini Yukon ya. Kemudian ini mahal ya, ini Nunavut ya. Harus dilihat ini Northwest ya. Kemudian ini Alberta. Tapi dari sini kalian harus lihat juga Kanada map ya. Ya, kalau kalian lihat Kanada map, ini dia, kalian itu harus tahu, hati-hati ya. Nah ini kalau kita lihat tadi apa tadi, mana tadi provinsi ya tadi, ini ya, maaf, provinsi mana tadi, oh ini dia, nih saya taruh sini aja lebih gampang. Oke, Alberta di mana, coba kita lihat. Alberta ada di sini ya, nggak apa-apa Alberta 5% karena dia punya minyak ya. Kemudian
Di mana lagi? New Brunswick. New Brunswick itu di mana? New Brunswick di sini, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Yang mana tadi yang Newfoundland and Labrador di mana? Harus tahu tempatnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau musim dingin di sini dingin sekali. Nah, yang saya tadi lihat itu Yukon ini sama Northwest Territories itu cuma 5%. Kalau kalian salah pilih di atas ini teman-teman. Nunavut juga di atas. Ya kan, hati-hati, tambah dingin gitu. Harus pintar milih. Cuaca yang paling bagus British Columbia, ya. Baru terkenal paling bagus. Banyak Indonesianya. Orang Indonesia banyak di situ, jadi harus dilihat itu. Nah, itu tugasnya saya, tugas kita Nusa Connection untuk membantu kalian milih tempat yang paling bagus. Ya, ada orang yang aku nggak mau ketemu orang Indonesia lagi, tidak tahu kenapa, itu pilih tempat lain yang sepi Indonesia-nya. Saya punya data-datanya juga gitu. Terus kalau misalnya oke, aku mau yang paling banyak orang Indonesia di mana, nah itu milih gitu. Atau mungkin aku mau cari yang di rural area lah, karena gampang dapat permanent resident. Ada caranya, semua itu strategi, pakai strategi, dan itu tugasnya kita. Dan buat yang ingin tahu, mumpung kita ngobrol ya, buat yang ingin tahu strateginya itu kita itu apa sih, ini teman-teman saya kasih tahu. Jadi kita punya strategi ini. Assessmentnya tuh kita tuh gini teman-teman. Jadi kalian ini ya, kalian itu untuk explore karir itu kalian harus tahu assessment. Kita kasih kalian self assessment, kelebihan kalian apa, itu apa, kemudian kalian tahu karirnya. Karena banyak yang ngirim email saya, ngontak saya, pokoknya kerjaan apa aja bu di Kanada saya mau. Ya nggak bisa tuh, nggak bisa. Walaupun kalian butuh uang segitu, jangan terlalu desperate gitu dong. Harus pakai strategi. Sebab kalian rugi loh. Keluar uang sebanyak gitu untuk misalnya jadi plumber atau welder, ternyata kalian nggak becus karena bukan bakat kalian. Nggak semua orang teman-teman. Makanya harus ada self assessment yang tadi. Nah itu tugas kita. Kemudian kita explore career exploration. Kemudian kalian lihat ada optionnya apa aja. Jadi saya akan kasih, berdasarkan hasilnya kayaknya kamu bagusnya ini. Ya, kemudian kalian lihat, kita duduk lagi, kita ketemu lagi lewat Zoom. Bagaimana ada option ini? Kalau menurut saya optionnya ini. Oke, kita evaluate gitu. Kemudian kita bikin goal baru. Kemudian kalian bikin decision making. Oke, saya mau lanjut. Saya mau ambil bidang ini. Oke. Nah, sekarang kita planning. Planningnya itu kalian sekolah di mana? Baru action. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita punya 3 level. Jadi yang paling pertama itu screening dulu, entry, kemudian core value-nya, dan yang terakhir itu premium atau strategic. Itu. Nah, dari setelah ini kita jelaskan ya. Jadi yang basic readiness assessment itu untuk melihat klien itu siap enggak sih untuk ke ini jalur internasional, siap enggak sih? Enggak semua orang bisa siap loh teman-teman. Kebanyakan 9% itu skillnya kurang atau bahasanya kurang. Dari situ saya bisa lihat, oh iya educationnya gimana, work experience-nya gimana, ya karir goalnya di Kanada gimana, apakah kalian tetap di sini atau pulang ke Indonesia. Itu semua saya assess itu, karena dari assessment itu akan menentukan nanti planningnya kemana. Seperti ini tadi ya, self assessment kita explore, kemudian kita planningnya gimana. Kemudian CV-nya juga, kemudian language-nya ya itu. Nah, dari semua itu nanti level keduanya baru kita lihat career and skill gaps assessment. Itu dari kerjasama juga saya sama Alison. Itu kita punya tes buat kalian, dan kita punya sertifikasi atas nama Alison dan Nusa Connection juga kita tes kalian. Kemudian dari situ kita kasih tahu kira-kira kalian butuh jalur mana. Nah, dari situ level kita ketika ada international pathway assessment, di situ kalian ada, aku lebih baik ini kerja ini gitu. Kemudian education pathway mappingnya, language testnya dan sebagainya. Di situ teman-teman.
Kenapa kok saya maksa ini? Bukan maksa ya, maksudnya tuh saya saranin kalian ambil ini karena gini teman-teman, saya bekerja sama gini ya. Ini kalau saya ngurusin sendiri ya, mindful career. Ini dia teman-teman, mereka mau menjadi partner kita. Mindful Career ini adalah professional career counselor nomor satu di vote oleh Forbes ya. Insya Allah kita akan kerjasama soon ya. Saya masih harus meeting lagi sama mereka, tapi mereka sudah bilang oke, kita kerjasama, kita harus meeting lagi. Bagaimana caranya untuk klien-klien dari Indonesia ke sini ya. Ini sudah di vote ya dari Forbes sama Canadian Business Award ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kalau kalian baca sendiri ya, itu mereka bilang itu kenapa kok mereka ini kebanyakan orang itu ya burnout atau stres kerja itu dikarenakan itu sebenarnya bukan bidang dia. Beda ya stres kerja atau yang kerjanya work hard tapi smart. Beda. Gini. Bedanya gini. Saya suka kerjaan saya misalnya. Tapi kerjanya numpuk. Stres nggak ya stres. Tapi karena saya suka itu nggak burnout. Ya. Tapi kalau kalian burnout, aduh aku nggak suka kerja ini, aku pengen pindah, tapi pindah apa, aku nggak ngerti skillku apa dan sebagainya. Makanya ada career mapping ini. Mereka punya service ini. Nah, ideal career discovery dan sebagainya. Cuman ini nanti adalah kelas premium ya buat kalian yang premium sama kita. Saya refer ke sini. Ini luar biasa bagus teman-teman. Nomor satu di Kanada ya. Jadi secara tidak oh maaf saya tutupin tadi gambarnya. Maaf ini namanya. Saya lupa tadi kalau ini gambarnya gelap. Jadi kita kerjasama dengan Career Counseling ya. eh, Namanya Mindful Career, dia nomor satu di Kanada. Dan kalau kalian perhatikan ini dia di vote nomor satu oleh majalah Forbes dan Canadian Business Award. Ini dia mendapatkan banyak sekali award ya. Jadi insya Allah kita akan kerjasama, insya Allah ya. Mereka sudah kontak saya, ayo kita meeting. Saya belum meeting karena saya jaga kesehatan ya, masih habis drop. Insya Allah. Oke, jadi intinya kenapa kok saya mau kerja sama mereka? Karena ini ada klien premium yang butuh career discovery biar nggak rugi waktu, terutama untuk student ya. Nggak rugi waktu dan uang. Untuk Kanada kan keluar uang banyak. Kalau kalian tiba-tiba, oh enggak, aku cuman, kalian maksain diri ya. Pokoknya dapat uang. Ih, saya rada khawatir. Nggak masalah kalau cuma uang, tapi uang itu nggak happy money, kalian nanti stres sendiri. Jadi supaya sustainable gitu ya, jadi biar biar kalian itu kerjaannya tuh long term gitu loh, senang di situ ya. Itu kalian saya sarankan ikut ke program kita. Jadi untuk yang untuk yang mana untuk mana tadi kok saya tutup, maaf ya. Untuk ini teman-teman yang ingin Untuk teman-teman yang ingin ikut program kita, ini programnya. Tapi untuk teman-teman yang high end, yang kepingin lebih dalam lagi, karena ini basic ya, yang saya berikan itu termasuk cukup basic sih. Yang kalau mau lebih hebat lagi ke karir mindful tadi, ke partner kita. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.